Maka salah satu yang dicela oleh Allah Bapak Ibu adalah manusia bisu. Padahal pandai berbicara, tapi melihat kemungkaran diam saja. Apalagi diamnya itu kena mengikuti manusia, takut kepada orang. Atau dia berpatokan kepada manusia yang manusia itu takut hilang jabatannya, takut hilang posisinya, atau takut hilang nanti dari jatah-jatah yang diharapkan nanti. Kalau orang begini bisu hanya untuk mencari selera perutnya dan dunianya, ini diancam oleh Allah. Sehingga terhenti dia untuk mengatakan yang hak, terhenti dia untuk menyuruh manusia berbuat kebaikan, mencegah yang mungkar. Dosa kita diam. Maka apa yang wajib? Wajib kita robah, kita lenyapkan kemungkaran itu, kebatilan itu. Dengan apa? Dengan tangan. Di tangan Bapak Ibu ini banyak fungsinya. Yang Allah berikan tangan dengan kekuasaan, wewenang. Nah, pemilu ini kesempatan bagi kita merubah dengan tangan. Maka perubahan dengan tangan, dengan coblos itu perubahan itu. Sudah tahu orang tak baik, nah dicoblos juga. Maka gunakan tangan kita untuk merubah. Ini yang pertama, fungsinya. Nah, kemudian kalau tidak Bapak Ibu, kita robah dengan lisan. Coba lisan. Maka fungsi lisan luar biasa. Kalau bisa semuanya dengan lisan kita merubah, memberantas kebatilan, kemudian dengan lisan juga, dengan tangan juga kita merubahnya. Semuanya kita padukan. Kemudian dengan hati. Maka ketiga-tiganya ini harus jalan kalau bisa. Pertama, hati membenci kemungkaran, membenci kebatilan, dan membenci orang-orang yang menyukai yang menegakkan kebatilan, yang disukai mereka. Maka menyukai orang-orang tak benar, itu besar dosanya Bapak Ibu. Orang pun sudah tak benar kita sukai pula. Jangan jadi bisu, mencegah yang mungkar. Ini amal lisan yang luar biasa di hadapan kezaliman yang merajalela. Maka di sini lisan kita gunakan untuk Bapak Ibu mencegah supaya kemungkaran, kebatilan berhenti dan lenyap di mana-mana. Tapi kalau kita bisu semua, semakin merajalela dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim wastanna bisunnatihim waqtafa atharahum ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maula aynama yuwajjihuhu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl wa huwa 'ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahman hafizakumullah wa ra'akum. Pertama sekali saya mengingatkan kita semua dan juga diri saya sendiri untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, menggerakkan lisan kita, membasahi bibir kita dengan kalimat-kalimat yang mulia yang Allah sangat cintai kita untuk mengucapkannya. Lisan ini Bapak Ibu sekalian salah satu organ yang paling kecil dalam tubuh kita. Fungsinya sangat besar. Kemudian ketaatannya sangat besar. Tapi juga dosanya sangat besar. Karena itu mari kita hiasi lidah kita selalu dengan hal-hal yang baik. Maka Rasulullah SAW mengarahkan kita supaya menggunakan lisan untuk yang baik-baik saja. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, hendaknya menggunakan lisannya untuk mengucapkan yang baik-baik. Kalau tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan daripada penggunaan lidah, maka Rasulullah mengarahkan kita auliyasmut, maka pilih diam dan digunakan. Maka salah satu amal lisan yang luar biasa Bapak Ibu, zikir. Maka zikir itu baru zikir namanya kalau digerakkan lidah kita. Kemudian juga mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Salah satunya juga amal yang terbesar itu adalah amal lidah. Ini berhubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi lidah ini jangan didiamkan dia untuk menganjurkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Maka di dalam Al-Quran Allah menggantungkan kebaikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita gunakan lisan kita ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penggunaan lisan yang tertinggi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada orang yang terbaik, kata Allah, amalannya seperti orang yang menggunakan lisannya untuk mengajak orang kepada agama Allah. Mimman da'a ilallah. Dengan apa diajaknya? Pertama adalah dengan lisannya. Mengajak orang solat, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kemudian juga nahi mungkar. Lisannya digunakannya untuk mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Kemudian lisannya digunakan untuk mencegah dirinya, orang lain daripada berbuat mungkar. Maka di sini Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kenapa kamu menjadi sebaik-baik umat? Karena kamu menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Maka salah satu yang dicela oleh Allah Bapak Ibu adalah manusia bisu. Padahal pandai berbicara, tapi melihat kemungkaran diam saja. Apalagi diamnya itu kerana mengikuti manusia, takut kepada orang. Atau dia berpatokan kepada manusia yang manusia itu tergantung padanya kemaslahatan dunianya. Takut hilang kemaslahatan dunianya. Takut hilang jabatannya. Takut hilang posisinya. Atau takut hilang nanti dari jatah-jatah yang diharapkan nanti. Maka kalau orang begini bisu hanya untuk mencari selera perutnya dan dunianya, ini diancam oleh Allah. Sehingga terhenti dia untuk mengatakan yang hak. Terhenti dia untuk menyuruh manusia berbuat kebaikan, mencegah yang mungkar. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. Allah memberikan contoh dua jenis manusia. Pertama, abkam, bisu. Bukan lisannya tak bisa berbicara, tapi bisu daripada mengatakan yang hak. Bisu daripada mencegah yang mungkar. Ini abkam namanya. La yaqdiru ala syai', tak mampu berbuat apa-apa. Wa huwa kallun ala maulah, kerana dia mengikuti bosnya. Seperti itu. Wa huwa kallun ala maulah, kerana saking tergantungnya kepada bosnya.
Maka banyak sekali kemaslahatan untuk bosnya, maka dia diam aja. Bosnya berbuat mungkar, bosnya berbohong, bosnya berzalim, ikuti aja. Tak pernah dicegah. Maka itulah sebabnya salah satu amalan yang paling afdal, jihad yang paling hebat, mengatakan kalimat yang hak di depan seorang penguasa yang zalim. Ini lisan juga. Mengatakan yang hak depan penguasa yang zalim. Tapi kalau kita melihat kezaliman orang, tu diam saja, maka Allah katakan abkam, bisu. Maka Bapak Ibu, hati-hati kita. Jangan pilih nanti orang-orang yang bisu. Diam aja. Kezaliman di mana-mana. Kemungkaran di mana-mana, dia diam aja. Takut. Karena tergantung ke bos. Tergantung kepada komandan. Itu Allah jelaskan dalam Quran itu. Abkamu la yaqdaru bisu tak bisa apa-apa. Karena dia tergantung maula, bosnya. Pimpinannya. Orang yang diikutinya. Maka hidupnya ainama yuwajjihu. Hidupnya hanya dihadapkan, diarahkan oleh bosnya. Kemana diarahkan oleh bosnya, dia ikut. Kemudian la ya'ti bi khair, dan tidak ada membawa kebaikan. Tapi mengikuti hawa nafsu dan selera bosnya. Orang seperti ini, kata Allah, hal yastawi, orang seperti ini yang membisu, sama dengan orang yang menggunakan lisannya untuk menegakkan kebenaran, untuk menyerukan keadilan. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli? Orang bisu seperti ini sama dengan orang-orang yang bersuara untuk kebenaran dan keadilan? Maka kata Allah, la. Dan dia berada di atas jalan yang benar, siratal mustaqim. Maka kalau kita baca ayat ini, lagi ini kita mau pemilu ni, manusia-manusia bisu tu jangan dijadikan juga lagi. Diam aja melihat kemungkaran. Karena kemungkaran ini kalau didiamkan, merajalela Bapak Ibu. Apalagi mengikuti bosnya. Apa kata bosnya? Maslahat perut bosnya. Maslahat hidup bosnya. Terkunci lidahnya. Padahal lidah ini Bapak Ibu, di sini ada dua dosa lidah ini. Pertama, menahan lidah untuk mengucapkan yang benar. Itu dosanya besar sekali. Itu lidah itu nikmat yang luar biasa. Kalau Allah cabut nikmat lidah itu, habis hidup kita ini. Maka itu dosa yang pertama itu menahannya daripada mengatakan yang hak. Menahannya daripada mengatakan yang benar. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat yang pendek yang selalu kita diingatkan Bapak Ibu, siapa sifat orang yang beruntung, yang menang hidup ini? Kalau tidak rugi kita hidup ini. Di hadapan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Umur yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak. Itu kata Allah kita semuanya merugi. Kecuali orang yang menggunakan hidupnya untuk 4 hal. Yang 4 ini, 2 di antaranya lisan, lidah. Apa itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Kalau amanu, hati. Wa amilus salihat, amal soleh, arkan. Anggota badan kita tundukkan untuk beramal soleh. Jadi ada hati, ini akidah. Kemudian kita beramal, ibadah, syariat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kemudian Allah tekankan lagi siapa yang sukses yang beruntung, wa tawasau bil haq.
Ya, coba lihat. 2 kali watawasau bil haq watawasau. Saling mengingatkan, saling memberi wasiat, tulisan. Saling menyuruh untuk menegakkan kebenaran. Saling memerintahkan untuk berbuat yang benar, menegakkan kebenaran yang hak. Kemudian juga watawasau bil haq, situ maknanya menggunakan lisannya untuk selalu mencegah orang daripada berbuat mungkar. Maka jangan bisu. Namanya orang bisu istrinya tidak berjilbab keluar, diam aja. Anak gadisnya dibawa laki-laki apa, diam aja. Kemudian anak tidak solat subuh, diam saja. Ini orang tua bisu ini. Lisan itu Allah berikan itu untuk apa? Kita gunakan. Gunakan apa? Tertinggi yang kita gunakan itu lisan kita. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah. Gunakan lisan untuk mengajak orang kepada agama Allah. Tentu orang terdekat dulu. Siapa yang pertama? Tentu wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri pelajaran, beri peringatan keluarga-keluarga dekat Hai Muhammad. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara anakmu, istrimu dari api neraka. Tapi kalau sampai Bapak Ibu, anak kita saja tidak bisa kita bisu kita di depannya. Tidak bisa kita arahkan istri kita berbuat mungkar itu kita diam saja. Maka ini abkam. Maka jangan kita menjadi orang yang dicela oleh Allah, menjadi orang bisu dalam kehidupan ini. Padahal hidup sebentar cuma Bapak Ibu sekalian. Maka lisan ini kata Rasulullah SAW, masuk Islamnya orang dengan lisannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, kan lisan itu masuk Islam itu. Kita menghalalkan halal hubungan laki-laki dan perempuan juga dengan lisan, akad. Kan lisan juga. Halal kita mengambil harta orang dengan lisan. Jual beli, ijab qabul, semua lisan. Tapi juga lisan ini Bapak Ibu bisa orang murtad keluar dari agama ini. Maka banyak kata-kata, ucapan-ucapan kalau dia menghina agama. Lisannya digunakan yang merendahkan Allah, merendahkan Rasul, merendahkan agama, murtad dia. Lisan juga. Maka dengan lisan orang bisa masuk Islam, dengan lisan juga orang bisa keluar dari Islam. Maka Muaz bin Jabal suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a inna mu'akhazuna bi alsinatina bima natakallamu bihi?" Ya Rasulullah, apakah kami dihisap dengan apa yang kami bicarakan? Maka Rasulullah mengingatkan dengan keras kepada Muaz bin Jabal, "Sakilat ke ummuka ya Muaz." Tahu kamu hai Muaz bahwa kebanyakan ahli neraka, kebanyakan manusia dipurukkan wajah mereka ke dalam neraka kecuali gara-gara penggunaan lisan mereka. Di kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara lisan. Pertama menggunakan lisan untuk yang batil. Coba, sudah tahu itu batil, lisannya digunakan. Diputar-putar kebatilan itu supaya dia seolah-olah sesuatu yang benar. Lisannya digunakan untuk mengucapkan pembenaran yang batil. Ini dosa luar biasa. Ini dosa kebohongan, dosa pemalsuan, dosa merubah-rubah. Bapak Ibu memutarbalikkan fakta. Ini banyak kerja manusia yang tadi. Yang batil dilihat dia menjadi ya. Malah yang batil itu diusahakannya untuk mempolesnya, memutarbalikkannya seolah-olah depan orang banyak itu benar. Kena ngikuti bosnya. La yaqdir ala syai' wa huwa kallun ala maula. Orang seperti ini
Dalam bahasa Al-Quran ini sudah jadi budak. Budak bosnya, hamba sahaya. Bukan menjadi hamba Allah lagi, menjadi budak daripada bosnya. Kallun ala maula, aynama yuwajjihu. Pokoknya dia itu hidupnya hanya untuk melayani bosnya itu. Orangnya bisu. Malah kalau yang batil yang gunakan mau memoles-moles. Sehingga Bapak Ibu memberikan kesaksian-kesaksian palsu dan segala macam. Ujungnya kemaslahatan dunia. Pangkat, jabatan, uang, kesempatan. Astagfirullahaladzim. Setelah itu mati. Mati Bapak Ibu sekalian. La ilaha illallah. Mari kita Bapak Ibu sekalian, Allah memuji hal yastawi. Samakah orang-orang yang menggunakan lisannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ya, kita Bapak Ibu sekalian, asal ada yang baik, mari. Maka Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mari tolong menolong kita. Lisan kita semuanya jangan bisu. Yang baik-baik mari kita Bapak Ibu kita ucapkan, kita tulis, kita sebarkan yang baik-baik, yang benar-benar. Dan kita tumbangkan, kita lenyapkan kebatilan, kerana itu adalah jihad. Maka di dalam Al-Quran juga Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman itu yang benar-benar beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mereka saling mencintai, saling bekerja sama, saling bersinergi, saling tolong menolong dalam rangka apa? Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh, menyuruh. Maka itu dengan lisan. Mengajak orang untuk berbuat yang baik. Mencegah juga dengan lisan. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Siapapun kamu yang melihat kemungkaran, maka tidak boleh diam. Berdosa kita diam. Maka apa yang wajib? Wajib kita robah, kita lenyapkan kemungkaran itu, kebatilan itu. Dengan apa? Dengan tangan. Ini tangan Bapak Ibu, ini banyak fungsinya. Yang Allah berikan tangan dengan kekuasaan, wewenang. Nah, pemilu ini kesempatan bagi kita merubah dengan tangan. Maka perubahan dengan tangan, dengan coblos, itu perubahan itu. Sudah tahu orang tak baik, jangan dicoblos juga. Maka gunakan tangan kita untuk merubah. Ini yang pertama, itu fungsinya. Nah, kemudian kalau tidak Bapak Ibu, kita robah dengan lisan. Coba lisan. Maka fungsi lisan luar biasa. Kalau bisa, semuanya. Dengan lisan kita merubah. Memberantas kebatilan. Kemudian dengan lisan juga. Dengan tangan juga kita merubahnya. Semuanya kita padukan. Kemudian dengan hati. Maka ketiga-tiganya ini harus jalan kalau bisa. Pertama, hati membenci kemungkaran. Membenci kemungkaran, membenci kebatilan. Dan membenci orang-orang yang menyukai, yang menegakkan kebatilan. Yang disukai mereka. Maka menyukai orang-orang tak benar, itu besar dosanya Bapak Ibu. Orang itu sudah tak benar, kita sukai pula. Maka kita harus menyukai, memberikan wala kita, memberikan loyal kita kepada orang-orang yang benar. Orang-orang beriman, orang-orang yang amal soleh, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mencintai orang-orang beriman, cintai orang-orang soleh. Tapi kalau orang itu memusuhi agama, memusuhi ulama, memusuhi orang-orang soleh, memusuhi kebenaran, suka memutar-mutarkan, membalikkan fakta, berbohong aja kerjanya, jangan di Bapak-Bapak sekalian. Hidup sebentar cuma, jangan diberikan loyalitas kita kepada orang-orang seperti ini. Kita hidup inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita hidup untuk Allah, bukan untuk manusia.
Sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah ke hadapannya untuk dihisap, mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Maka jangan ikut manusia, ikut Allah. Ikut pun manusia, siapa manusia yang kita ikut? Sebagaimana yang Allah ajarkan, ihdinas siratal mustaqim, itu manusia yang kita ikut. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada itu jadi ikutan kita. Selain itu jangan diikuti. Selain itu kita mengikuti syaitan nanti. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali isyarat untuk itu Bapak Ibu. Ini sekedar Bapak Ibu sekali mengingatkan kepada kita, mari, kena lisan ini Bapak Ibu berat sekali timbangan sisi Allah. Maka mari kita jadikan selalu untuk mengucapkan yang baik-baik, menegakkan yang ma'ruf, dan yang lebih penting lagi, jangan jadi bisu, mencegah yang mungkar. Ini amal lisan yang luar biasa. Di hadapan kezaliman yang merajalela. Maka di sini lisan kita gunakan. Untuk Bapak Ibu mencegah supaya kemungkaran, kebatilan berhenti dan lenyap di mana-mana. Tapi kalau kita bisu semua, semakin merajalela dia.